Halo Sobat Rumah Millennials dimanapun berada, semoga tetap bersemangat beraktivitas di situasi seperti sekarang ini. Salam kenal, saya Jo Sandi, saya salah satu tim riset Rumah Millennials dan kebetulan juga bekerja di salah satu konsultan HR ternama di Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, dan melalui video ini izinkan saya ingin berbagi sedikit tips tentang mencari kerja di situasi yang mana banyaknya pengangguran disebabkan oleh virus corona, dan juga banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian sementara proses aktivitas rekrutmen. Seperti itu. Saya doakan semoga teman-teman yang masih terlibat dalam kegiatan mencari kerja mendapatkan pekerjaan yang diinginkan secepatnya. Amin. Nah, teman-teman, karena kebetulan saya sering terlibat di aktivitas kegiatan pengembangan manusia, saya sering riset dan bicara banyak dengan beberapa perusahaan tentang aktivitas rekrutmen. Maka saya lampirkan di sini beberapa tips yang semoga membantu agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di situasi seperti sekarang ini. Apa dulu nih yang harus kita mulai? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, teman-teman semua, saya memahami bahwa mencari kerja bukanlah perkara yang gampang ataupun mudah mendapatkannya. Karena saya juga dulu mengalami setelah saya lulus dari kuliah, saya mengalami periode di mana butuh waktu beberapa bulan untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Nah, karena itu penting sekali dalam periode mencari kerja ini untuk menyehatkan mental kita. Menyehatkan mental, menyehatkan pikiran, karena kan terlalu banyak cerita-cerita negatif atau conversation yang malah membuat kita menjadi tidak mudah untuk semangat lagi. Nah, mental health ini sangat-sangat penting karena ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya ketika teman-teman akan beraktivitas, namun tangannya cedera ataupun kakinya tidak bisa berjalan dengan baik, itu akan membuat aktivitas teman-teman menjadi semakin tidak efektif gitu. Nah, pentingnya menjaga kesehatan mental di saat situasi seperti ini adalah untuk membuat teman-teman tetap semangat, tidak gampang kehilangan fokus ataupun tidak mudah untuk berhenti ketika teman-teman sangat memerlukan sebuah pekerjaan gitu. Teman-teman tidak usah khawatir, mental health ini pun tidaklah perkara yang susah. Sesimpel teman-teman bisa melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, ataupun setiap pagi misalnya teman-teman bisa melakukan proses bersyukur terlebih dahulu. Oh Tuhan, terima kasih atas karunia yang Kau berikan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan di situasi di mana banyak saudara hamba yang Engkau sedang uji gitu. Teman-teman juga bisa melakukan research ataupun membuka video-video tentang cara mengembangkan kesehatan mental yang baik, sehingga manfaatnya teman-teman tetap semangat dalam mencari pekerjaan yang diinginkan begitu. Nah, yang kedua, ketika teman-teman dalam periode boleh dibilang mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan hari-hari yang sebelumnya, apabila masih kuliah ataupun sedang bekerja dan sekarang kebetulan lagi kosong karena ingin mencari pekerjaan yang baru, teman-teman bisa memanfaatkan momen ini untuk membuild up atau membangun skill-skill yang baru, yang mana di waktu yang lain teman-teman tidak berkesempatan melakukannya. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan yang baru, teman-teman sudah mempunyai specific set of skills yang bisa menjadikan nilai jual tambahan kepada rekruter perusahaan. Begitu. Teman-teman bisa melakukannya dengan gampang banget. Misalnya ingin melatih kemampuan menulis, ya mulailah untuk membuat blog maupun publish artikel. Kalau misalnya di waktu lain tidak sempat, atau belajar menjadi seorang YouTuber, atau skill mengedit video, maupun skill seperti misalnya mendesain melalui Photoshop, ataupun storytelling, membuat podcast, mengedit web, serta hal-hal lainnya yang nantinya membuat recruiter akan merekrut teman-teman semua. Begitu. Nah, teman-teman juga bisa
mengikuti online course yang bermanfaat, dan sekarang memang sangat banyak ditemukan online course ini yang kebanyakan juga free. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk akses lain yang mungkin kadang-kadang berbayar gitu. Nah, terus yang ketiga, ketika sudah menyehatkan mental, yang kedua sudah mencari course tambahan untuk meningkatkan skill teman-teman jangan lupa untuk kembali membangun silaturahmi dengan berbagai pihak yang nanti bisa membantu teman-teman. Apakah itu teman-teman kampus, ataukah teman-teman lama dari SD sampai SMA, ataupun dosen-dosen maupun komunitas-komunitas, serta boleh dibilang ya top person yang mungkin teman-teman pernah sempat kenal sebelumnya. Hal ini penting banget karena nanti ketika situasi rekrutmen sudah menjadi lebih baik, teman-teman bisa berkesempatan kembali mencari pekerjaan yang teman-teman inginkan melalui bantuan dari koneksi sebelumnya ini gitu. Dan pentingnya juga ketika persaingan talent yang cukup ketat seperti sekarang ini, yang banyak orang juga banyak mencari pekerjaan, teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak yang teman-teman ingin kembali build up relationship-nya, seperti itu ya. Teman-teman juga jangan lupa aktif menggunakan LinkedIn. Teman-teman bisa cari sendiri tips-tips mendekati recruiter pada sosial media LinkedIn, maupun membangun branding sendiri melalui LinkedIn. Dan jangan lupa juga aktifkan sosial media yang lainnya, seperti bergabung dengan grup-grup WhatsApp yang sering memberikan informasi, serta bergabung juga dengan grup-grup Facebook maupun grup-grup yang ada juga di LinkedIn maupun yang lainnya gitu, sehingga teman-teman menambah koneksi yang baru dan tidak selalu mendapatkan update-update informasi yang terbaru juga. Nah, ini pentingnya ketika teman-teman sudah membangun networking yang bagus, membangun silaturahmi yang baik dengan berbagai pihak, nantinya ketika ada beberapa informasi yang penting, orang-orang tersebutlah yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin nantinya teman-teman perlukan, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman untuk kembali menyapa maupun bersilaturahmi, menelpon, memulai conversation dengan akses maupun networking yang ingin teman-teman bangun nanti gitu. Dan tidak lupa teman-teman, yang namanya persiapan dan momentum akan menciptakan sebuah keberuntungan. Karena itu, ketika teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik, upskilling skill sudah, terus membangun silaturahmi juga sudah, dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat juga sudah dapat. Ketika teman-teman nanti berkesempatan untuk mendapatkan interview, maka latihanlah virtual interview yang baik. Dan virtual interview ini pada dasarnya mempunyai tantangan yang berbeda pastinya dengan interview yang lain, karena pertama, tentu akses internet juga harus teman-teman double check kembali agar tidak menimbulkan kesendatan saat interview. Yang kedua, teman-teman juga harus memeriksa apakah nantinya proses interview ini juga akan berjalan seperti interview biasa ataupun seperti apa begitu. Karena di beberapa kesempatan tentu recruiter juga mengalami kendala di mana recruiter ini tidak akan bisa membaca gestur tubuh teman-teman, tidak bisa merasakan emosi teman-teman, ataupun merasakan yang namanya connection dengan teman-teman saat virtual interview. Nah, maka dari itu sangat penting buat teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara melakukan virtual interview dengan baik. Begitu. Virtual interview yang baik ini bisa teman-teman dapatkan maupun lakukan riset sendiri di berbagai sumber, dan tentunya tidak lupa hal yang paling penting adalah menganggap serius virtual interview ini. Begitu ya teman-teman. Nah, sekian sharing dari saya, sharing singkat ini. Apabila teman-teman ingin berkonsultasi maupun berbagi pengalaman maupun juga ingin berdiskusi lebih lanjut tentang pengembangan manusia, teman-teman bisa add LinkedIn saya di Joe Sandi spasi Maha spasi Putra.
dan silakan message saya di sana supaya kita bisa bersilaturahmi, dan juga saya harap saya juga bisa belajar dari teman-teman semua. Sekian dari saya, semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dimanapun dan kapanpun Anda berada. Terima kasih.